Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana menjaga hidayah ya. Sungguhnya hidayah adalah kenikmatan teragung yang Allah berikan kepada hambanya ya. Allah memilih dari sekian hamba-hambanya untuk diberikan hidayah. Oleh karenanya jika seorang merenungkan tentang kondisi orang-orang lain, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang merenungkan tentang kondisi manusia di sekitarnya, maka dia akan dapati kebanyakan manusia tidak di atas hidayah ya. Dari berbagai macam model orang kafir yang menyembah makhluk, menyembah berhala, yang menyembah berhala miliaran, yang menyembah sapi juga miliaran ya. Yang menyembah nabi juga miliaran. Yang menyembah mayat mungkin kurang daripada itu. Yang menyembah malaikat, menyembah jin. Ya. Ini dari sisi non-muslim. Maka ternyata kita telah dipilih oleh Allah untuk tidak jadi seperti mereka. Padahal kalau ditinjau dari kecerdasan mungkin mereka banyak yang jauh lebih cerdas daripada kita, IQ mereka lebih tinggi daripada kita. Mereka luar biasa dari sisi kecerdasan, tapi hidayah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau kita tinjau dari orang-orang Islam sendiri, masih banyak yang terjerumus dalam praktek-praktek khurafat, praktek-praktek kesyirikan, yang minta-minta kepada mayat, yang percaya kepada dukun, yang percaya kepada ramalan-ramalan bintang, yang masih terjebak dalam tatoyur, ya juga sangat banyak, sangat banyak. Kita lihat juga dari antara orang Islam ada juga yang masih terjebak dalam praktek-praktek bid'ah, ya. Yang aneh-aneh ya, dengan ibadah-ibadah mereka yang diada-adakan, zikir-zikir mereka yang diada-adakan ya. Dan mereka fokus menjalankan bid'ah-bid'ah tersebut sehingga banyak di antara mereka yang lalai dari menjalankan sunnah. Bahkan banyak di antara mereka yang memerangi sunnah Nabi SAW mereka tidak sukai. Mereka suka jika yang dilakukan adalah bid'ah-bid'ah. Belum kita lihat juga betapa banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang masih tenggelam dalam kemaksiatan, yang masih terjebak dengan riba, yang masih terjebak dengan hobi-hobi maksiat, masih banyak. Oleh karenanya ketika Allah memilih kita sehingga kita dijadikan orang-orang yang mencintai ilmu, hadir di majelis ilmu, dijadikan sebagai orang-orang yang bahagia ketika duduk di masjid, maka ini adalah suatu anugerah yang sangat luar biasa yang hendaknya kita syukuri. Maka langkah pertama agar kita dijaga hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mensyukuri hidayah tersebut. Dan mensyukurinya dengan mengerti, memahami betapa agung hidayah tersebut. Jika seorang tidak memahami hal ini, dia menganggap hidayah ini adalah suatu hal yang ringan, yang sepele. Tetapi ketika dia tahu bahwasanya ternyata yang dia rasakan inilah kenikmatan yang luar biasa, maka dia bersyukur kepada Allah. Lihatlah, tanya kepada orang-orang yang dahulu tenggelam dalam kemaksiatan. Kemudian mereka meninggalkan maksiat tersebut. Kemudian mereka meniti jalan hidayah. Mereka meninggalkan segala kesenangan duniawi demi untuk meniti jalan hidayah. Lihat mereka kenapa? Karena mereka merasa bahagia. Mereka merasa bahagia sehingga mereka meninggalkan kemaksiatan dan mereka merasa bahagia dengan meniti jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita sekarang sudah berada di jalan tersebut. Maka hadirkan dalam diri kita ya tentang agungnya nikmat ini agar kita mensyukuri ya nikmat tersebut. Nah, kalau kita mensyukuri nikmat tersebut, maka ini salah satu ya sebab Allah akan mempertahankan nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka aku akan tambah. Maka aku akan tambah nikmat tersebut. Itu dipertahankan dan ditambah. Ini nikmat yang terbesar, nikmat Islam.
Betapa banyak orang-orang yang dari sisi duniawi sangat baik, sangat sosial, dermawan, ya. Tapi jika ternyata meninggal dalam kondisi musyrik, tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya mereka di akhirat. Di dunia mereka mungkin diberi balasan oleh Allah di dunia, tapi di akhirat enggak ada faedahnya. Lihatlah Abu Talib betapa baiknya kepada Nabi, luar biasa. Bukan cuma Nabi, dia bela Islam luar biasa. Ya. Lan yasiluka ilaika bi dharbatin hatta uwassada fit turabi dafina. Kata dia, mereka tidak akan bisa menyentuhmu wahai ponakanku. Mereka tidak bisa memukulmu sampai aku dikubur dalam tanah baru mereka bisa menyentuhmu. Ini mohon maaf lagi, anak lagi. Namun ketika dia meninggal dalam kondisi musyrik, masuk neraka. Masuk neraka. Siksa dengan siksaan yang pedih. Wa huwa munta'ilun bina'laini minan nar yagli bihima dimaguhu. Dia memakai sendal dari api, maka otaknya mendidih. Lihatlah Abdullah bin Jud'an yang Aisyah bertanya, Rasulullah, Abdullah bin Jud'an kana yasil rahim, kana yakrid dhaif, dia dulu suka menyambung silaturahmi, suka menjamu tamu, suka memberi makan. Hal yanfa'uhu dzalik, apakah bermanfaat? Kata Nabi, la, tidak bermanfaat. Lam yakul yauman qat rabbi ghfirli khati'ati yaumaddin. Dia tidak pernah berkata sehari pun, ya Allah ampunilah dosa-dosaku pada hari kiamat kelak. Meninggal dalam kondisi musyrik, maka segala kebaikannya tidak ada faedahnya. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Tidaklah terhalang nafkah mereka, sedekah mereka terhalang untuk diterima oleh Allah kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan kafir kepada Rasulullah. Kalau kita renungkan nasib mereka, betapa menyedihkan. Banyak di antara mereka yang sosial, yang baik, yang berjuang untuk kemanusiaan, tapi meninggal dalam kondisi musyrik, tidak ada faedahnya. Mereka akan merasakan adab yang abadi di akhirat kelak. Maka ternyata kita dipilih untuk mendapatkan nikmat Islam. Dengan keterbatasan kemampuan yang kita miliki, dengan kecerdasan yang penuh keterbatasan. Ternyata juga Allah pilih kita untuk di atas sunnah. Ini nikmat lagi di atas kenikmatan. Maka kita harus apa? Syukuri. Syukuri nikmat tersebut agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya oleh karenanya ada perkataan indah dari Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, ya. Dia mengatakan tafakkartu fi sababi hidayati man yahtadi wantibahi man yatayaqqadhu. Kemudian beliau mengatakan, aku merenungkan tentang sebab hidayahnya orang yang mendapatkan hidayah dan orang yang sadar dari kelalaiannya. Beliau mengatakan fa wajadtu sababal akbar ikhtiyarul haqq azza wa jalla lidzalika syakhs. Maka aku dapati sebab utama adalah karena Allah memilih orang tersebut. Artinya banyak orang yang berusaha mencari petunjuk tidak mendapatkannya. Banyak orang diberi sebab-sebab untuk hidayah namun tidak meraihnya. Orang-orang munafik apalagi kurang sebab dapat hidayah, tinggal bersama Nabi, lihat Nabi langsung, ngerti bahasa Arab, dengar ayat-ayat turun, melihat mukjizat Nabi, ikut serta dalam perang Nabi, salat di masjid bersama Nabi, dengar ceramah Nabi. Ternyata tidak beriman. Kenapa? Karena Allah tidak pilih mereka untuk beriman. Orang Yahudi apalagi yang kurang? Heraklius apalagi yang kurang? Sebelum Nabi datang dia sudah mencari tentang ciri-ciri Nabi. Dia sudah tunggu-tunggu kedatangan Nabi tersebut. Maka dia sudah cross check sama Abu Sufyan dan dia meyakini itu adalah seorang Nabi yang dia nantikan selama ini. Bahkan dia mengatakan, ya kalau saya mampu untuk bertemu dengan dia, la ghasaltu rijlaihi atau qadamaihi, saya akan cuci kedua kakinya. Kalau saya mampu ketemu Nabi tersebut, saya akan cuci kedua kakinya, menunjukkan ketundukannya kepada Nabi. Ketika Nabi tersebut sudah datang, sudah ada, ternyata dia kufur. Padahal sebab hidayah semua sudah terkumpulkan. Orang-orang Yahudi demikian pula, sampai mereka berhijrah dari Syam ke Hijaz, ke Khaybar atau ke Madinah untuk menantikan kedatangan Nabi tersebut. Ketika Nabi tersebut sudah datang, falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Tatkala datang orang yang mereka nantikan, yang mereka sudah kenal betul, mereka justru kafir. Maka ini dalil
hidayah tersebut kata Ibnu Jauzi, anna sababal akbar ikhtiyarul haq. Allah yang pilih. Allah yang pilih. Sebaliknya kita dapati sebagian orang, ini kisah nyata ketika saya ketemu beberapa kawan jadi panitia pengajian, sebelumnya memusuhi dakwah sunnah, sangat memusuhi. Bahkan membatalkan pengajian, bahkan memblok kajian, jangan sampai ada kajian. Bahkan datangkan preman-preman untuk menghalangi orang ke masjid. Sekarang jadi panitia pengajian, bahkan berinfak luar biasa untuk mengadakan pengajian. Berarti hidayah berarti murni apa? Hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud saya untuk menghadirkan dari diri kita syukur. Kita bersyukur dengan nikmat yang agung ini. Jangan kita merasa saya dapatnya karena saya pintar, karena saya cerdas, karena saya banyak baca. Ya, ente kalau banyak baca sama Yahudi. Yahudi sama ente mana lebih banyak baca? Yahudi lah. Kita memang banyak baca medsos. Yahudi baca literatur tapi tidak beriman. Semua sebab hidayah sudah ada di depan mata, namun tidak dapat hidayah. Berarti hidayah adalah milik Allah semata, ya. Lihatlah Abu Thalib, kurang apanya ada Nabi dakwahi dia? Kurang apa Nabi dakwahi dia? Pamannya sendiri seperti ayahnya sendiri. Dia dakwah dengan semaksimal mungkin, Nabi dengan penuh kelembutan dan dia melihat bagaimana akhlak Nabi. Semua sebab hidayah sudah di depan mata dia tapi dia tidak dapat hidayah. Sampai Rasulullah bersedih dan Allah berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta." Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Nabi Nuh apa kurangnya dia menjelaskan hidayah menjelaskan keimanan kepada putranya, kepada istrinya. Ternyata keduanya kafir kepada Nabi Nuh, kafir kepada Allah. Ya. Ratusan tahun dia dakwahi putranya, bukan sehari dua, ratusan tahun dakwahi putranya. Sampai putranya meninggal dalam kondisi apakah? Kafir. Karena hidayah bukan di tangan Nabi Nuh alaihissalam. Maka kalau kita dapat hidayah, kita tahu bahwasanya itu murni pilihan siapa? Allah, harus kita syukuri. Ini yang pertama agar hidayah bisa kita jaga. Yang kedua, ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja berdoa kepada Allah dan di antara doa yang paling banyak beliau ucapkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkanlah hatiku di atas agamamu. Dan benar hati ini sangat mudah bergejolak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih besar gejolaknya daripada gejolak air ketika air mendidih di dalam panci, mendidih, bergejolak. Hati juga sangat mudah berbolak-balik. Seorang dengan membaca satu syubhat, mendengar satu syubhat, dia bisa berubah. Seorang membaca atau mendengar syubhat dari orang ateis, dia bisa ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang melihat ibadah ahlul bid'ah, dia bisa ragu dengan sunnah, terpukau dengan ibadahnya ahlul bid'ah. Bisa. Lihatlah dulu betapa banyak orang ikut Mu'tazilah. Bukan karena Wasil bin Atha, tetapi karena Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid itu zuhud, orangnya zuhud luar biasa. Dan bahkan para umara senang dengan beliau karena Amr bin Ubaid ini tidak suka dengan dunia. Sebagian orang ahlu sunnah tapi suka dikasih harta oleh penguasa, dia tidak. Dan orangnya suka menangis. Amr bin Ubaid, sehingga banyak orang terfitnah dengan kezuhudannya, sehingga akhirnya mengikuti pemikirannya. Jadi hati ini mudah sekali berubah. Mudah sekali. Ini terkait dengan syubhat. Dan hati bisa mudah berubah terkait dengan syahwat. Seorang mungkin selama bertahun-tahun dia jaga pandangannya, dia jaga hatinya, tiba-tiba dia dikirim suatu klip, dia nonton 1 menit, 2 menit, kemudian berubah. Tiba-tiba hatinya berubah. Tiba-tiba dia kecanduan nonton syahwat. Kecanduan, berubah. Dan itu mudah dalam sekejap aja bisa berubah hati seseorang. Dan ini benar bahwasanya hati sangat mudah berubah. Betapa banyak orang dahulu orientasinya dunia. Kemudian dia berpikir tentang orientasinya akhirat. Pikirannya akhirat. Ketika salah bergaul, kemudian orientasinya menjadi dunia. Pikirannya di dunia. Hatinya berubah. Oleh karenanya benar Nabi ketika berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini, karena Nabi paling ngerti bahwasanya yang bisa membuat dia kokoh hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah pede bahwasanya saya akan tegar. Dia tidak pernah pede sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita. Maka di antara doa yang paling banyak Nabi panjatkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Sampai ditanya sama istrinya, ya Rasulullah, kenapa engkau banyak sekali baca doa ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahman, yuqallibuha kaifa yasha.
insya'a aqamaha wa insya'a azaghaha. Sungguhnya hati-hati manusia berada di antara dua jemari Allah. Allah bola-balik yang Allah kehendaki. Jika Allah kehendaki, Allah istiqomahkan, Allah luruskan, dan jika Allah kehendaki, Allah simpangkan. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan lain agar kita bisa menjaga hidayah kecuali dengan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi kita dengar imam baca ayat, "Walaula an tsabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila." Kalau bukan kami kokohkan engkau, sungguh engkau telah condong kepada mereka dengan syubhat yang disampaikan oleh orang musyrikin. Syai'an qalila, kau akan condong sedikit demi sedikit. Bahkan ketika disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, ketika orang musyrikin datang kepada Nabi kasih ide-ide, bagaimana kalau kau dakwai saja orang kaya, orang miskin, jangan dulu. Allah turunkan ayat untuk menegarkan Nabi. Kata Allah, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi." Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang miskin yang mereka berdoa kepada Allah pagi dan petang. Yuriduna wajhah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara tafsiran yang mengatakan karena ada syubhat disampaikan kepada Nabi agar merubah metode dakwahnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya hati sangat lemah, tidak akan tegar kecuali kalau Allah yang menegarkan. Oleh karenanya, begitu kebutuhan terhadap hidayah, kokoh di atas hidayah, sampai Allah menyuruh para malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu." Ketika Rabbmu memberi wahyu kepada para malaikat, "Anni ma'akum," sungguhnya aku bersama kalian, "fathabbitul ladzina amanu." Maka kokohkanlah orang-orang yang beriman. Para malaikat memberi bisikan-bisikan, memberi bantuan-bantuan agar orang-orang beriman bisa kokoh. As-Sa'di rahimahullah berkata terkait ayat ini, "Wa fi hadhil ayat dalilun ala shiddati iftiqaril abdi ila tathbitillahi iyyahu." Ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba begitu butuh kepada Allah untuk mengkokohkannya. Wa annahu yanbaghi lahu, ya, intinya bahwasanya dia mengatakan seorang harus senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala karena hati ini sangat mudah berubah. Oleh karenanya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ya menjaga hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara doa tersebut adalah minta tambahan hidayah. Rasulullah berdoa, "Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina." Ya Allah, aku mohon kepada Engkau hidayah. Ya. Nabi juga berdoa, "Wahdi qalbi." Ya Allah, beri hidayah kepada hatiku. Dan kita setiap hari baca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang hidayahkanlah kami kepada jalan yang benar. Dan kita selalu minta hidayah ya, agar bisa kokoh dan bisa bertambah. Agar bisa kokoh dan bisa bertambah. Kita selalu meniti hidayah. Masih banyak hidayah yang belum kita ketahui. Allah alhamdulillah telah berikan kita hidayah, tapi kita butuh tambahan hidayah. Hidayah yang sudah kita peroleh perlu dijaga dan kita butuh tambah hidayah-hidayah yang lain. Oleh karenanya Allah berfirman kepada Nabi, "Ya ayyuhan nabi ittaqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin." Ya, innallaha kana aliman hakima. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah." Saya tanya sama antum, Nabi sudah bertakwa belum? Sudah. Tapi ketika Allah suruh bertakwa lagi, cuma dua tafsiran, yaitu pertahankan takwamu dan tambahkan takwamu. Karena kalau seorang sudah mutalabbisun bi syai'in, seorang sudah melakukan sesuatu kemudian disuruh untuk melakukan perkara yang sama, berarti disuruh untuk mempertahankan atau menambah. Misalnya kita sedang makan terus bilang, "Ayo makan," padahal sedang makan. Berarti apa? Suruh terus makan atau nambah makan. Paham? Kita lagi makan, makan. Maksudnya lanjutkan makanmu atau tambah makanmu. Nabi Allah mengatakan, "Ya ayyuhan nabi taqillah." Wahai Nabi, bertakwalah. Nabi tidak bertakwa? Nabi sallallahu alaihi wasallam imamul muttaqin, imamnya orang bertakwa. Tapi Allah berkata kepadanya, bertakwalah. Maksudnya jagalah hidayahmu dan tambahlah apa? Hidayah, tambahlah takwamu. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi. Ya ayyuhalladzina aminu bi rasulihi. Aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Sudah beriman, disuruh lagi beriman. Berarti disuruh
bertahan menjaga iman tersebut dan juga menambah apa? Iman tersebut. Oleh karenanya ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, apa maknanya? Maknanya ya Allah kokohkan aku di atas hidayah ini dan bukakanlah bagiku cakrawala hidayah-hidayah yang lainnya. Wawasan tentang kebaikan-kebaikan dan berilah aku taufik untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Dengan demikian kita menjaga hidayah. Maka yang kurang bagi kita adalah kita kurang menghayati doa tersebut ketika salat 5 waktu. Ketika kita sampai pada bacaan ihdinas siratal mustaqim. Padahal kalau kita renungkan tentang surat Al-Fatihah, semuanya dibuka untuk mencapai pada doa tersebut. Dibuka dengan pujian. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Pujian bagi Allah. Maliki yaumiddin. Sanjungan kepada Allah. Kemudian tawassul dengan amal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau beribadah, hanya kepada Engkau kami pertolongan. Kemudian apa? Baru minta ihdinas siratal mustaqim. Jadi sebelumnya semua mukaddimah. Pujian Allah, bertawassul dengan amal saleh, baru kemudian minta kepada Allah. Maka ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, kita hadirkan hati kita agar Allah menjaga hidayah yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Baik. Selanjutnya di antara doa juga apa? Ya. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau simpangkan hati kami setelah kau beri hidayah kepada kami. Di antara sebab agar menjaga hidayah, ya, agar hati kita kokoh, tetap di atas hidayah, kita membaca tentang kisah para nabi, kisah para solihin. Jangankan kita, nabi juga butuh akan hal tersebut. Makanya Allah berfirman dalam surat Hud ayat 120, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak." Kata Allah, kami dan semua kisah-kisah Rasul tersebut kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad. Dengan kisah-kisah tersebut kami teguhkan hatimu. Ya, jadi Nabi Allah turunkan terutama ketika Nabi SAW di Mekah, Allah turunkan surat-surat Makkiyah tentang kisah-kisah para nabi, kisah Nabi Nuh terutama, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Musa, kisah para nabi yang di mana mereka diuji dengan berbagai macam ujian. Tapi mereka sabar, maka dikisahkan kepada Nabi, kata Allah, "Ma nuthabbitu bihi fuadak." Yang dengan kisah tersebut kami bisa kokohkan. Dengan kisah tersebut kami bisa kokohkan hatimu, yaitu di atas hidayah. Maka di antara cara menjaga hidayah kita baca tentang kisah-kisah orang solihin, bagaimana kesabaran mereka. Ya. Kisah bagaimana Salman Al-Farisi perjalanannya menuju hidayah. Ya, berusaha mencari hidayah, ya. Bagaimana para sahabat yang berhijrah dalam rangka untuk menjaga hidayah, tidak mau kembali kepada negeri mereka, takut futinu, takut mereka terfitnah sehingga hidayah bisa lepas dari mereka. Penuh perjuangan untuk menjaga hidayah. Mereka berjuang. Kemewahan mereka tinggalkan, kesenangan mereka tinggalkan demi untuk menjaga hidayah. Lihat bagaimana para sahabat sampai pergi ke negeri Habasyah, negeri yang asing, yang jauh, tidak berbahasa Arab. Harus bersafar jauh, meninggalkan kampung halaman mereka, kota Mekah. Untuk apa? Untuk menjaga hidayah. Kenapa? Karena banyak yang disiksa. Rasulullah khawatir mereka bisa goyang. Siksa, ada yang dibunuh. Daripada tidak bisa ibadah, Rasulullah suruh pergi. Untuk apa? Menjaga nikmat hidayah. Jadi baca kisah-kisah mereka agar kita mensyukuri hidayah yang Allah berikan kepada kita. Taib, di antaranya yang keberapa? Berapa ini? 4. Jangan lupa perhatian terhadap amalan hati. Amalan hati ini punya efek yang luar biasa. Betapa banyak orang menyimpang dari hidayah karena ada penyakit dalam hatinya, entah ujub, entah riya, entah sombong, entah angkuh. Ternyata di ujungnya dia berubah. Oleh karena dalam hadis yang ma'ruf kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannah fi ma yabdu lin-nas wa huwa min ahli nar." Sungguh ada seorang melakukan amalan-amalan penghuni surga menurut yang terlihat bagi manusia, ternyata dia penghuni neraka jahanam. Menurut orang-orang lihat dia soleh, ternyata ada penyakit dalam hatinya. Karena kata Nabi, "Fi ma yabdu lin-nas." Menurut orang baik, ternyata dia punya penyakit dalam hatinya.
Dan amalan hati ini punya efek, bahkan efek di akhir hayat. Di akhir apa? Hayat. Maka hati-hati. Allah menyebutkan tentang kisah dalam Al-Quran di kaum Nabi Musa dua. Yang penghujungnya tadinya beriman kafir, yang tadinya kafir mendapat hidayah. Yang tadinya beriman ulama Bal'am bin Ba'ura. Ya. Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'u syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ard wattaba'a hawah. Kata Allah, bacakanlah kepada mereka tentang kisah seorang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, itu ilmu tentang Taurat. Dia orang alim di zaman Nabi Musa, Bal'am bin Ba'ura. Kemudian apa yang terjadi? Fansalakha minha, ternyata dia keluar dari ayat-ayat tersebut. Ya. Kenapa? Karena dia kata Allah, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami berkehendak, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Kalau kami berkehendak, kami akan angkat dirinya dengan ilmunya tentang Taurat. Tetapi dia condong kepada dunia. Masalah hati. Ya, oleh karenanya akhirnya di penghujung dia kafir. Hidayah lepas darinya setelah sebelumnya dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Allah mengkisahkan tentang para penyihir yang berduel dengan Nabi Musa, Nabi Musa. Ternyata di penghujung mereka beriman. Ya. Bisa jadi karena ada isi hati mereka yang baik. Oleh karenanya, ya, ketika mereka bertemu dengan Nabi Musa, ya, Nabi Musa nasihati mereka sebelum berduel. Wailakum la taftaru 'ala Allahi kadziban fayushitakum bi'adzab. Wa qad khaba man iftara. Fatanaza'u bainahum amrahum wa asarrun najwa. Kata Nabi Musa sebelum duel, celaka kalian, jangan kalian berusaha atas nama Allah. Allah akan murka kepada kalian. Dan Allah akan azab kalian. Nabi Musa nasihati, maka mereka pun jadi berdebat. Ya. Fatanaza'u, mereka berdebat. Ini gimana ini? Berarti hati mereka ada. Sehingga mereka ternyata nasihat Nabi Musa masuk ke dalam hati mereka. Kata para ulama, ini salah satu sebab akhirnya mereka masuk Islam. Ketika mereka melihat mukjizat Nabi Musa, didahului oleh nasihat Nabi Musa, dan bisa jadi dalam hati mereka ada kebaikan sehingga akhirnya mereka di penghujung dapat apa? Hidayah. Maka masalah hati sangat penting. Betapa banyak orang di penghujung akhirnya yang takis terbalik. Kenapa? Karena ada masalah dalam amalan hatinya. Kata Ibn Rajab, ada desisah, ada racun dalam hatinya, penyakit dalam hatinya. Maka seorang tidak cukup hanya memperhatikan dia rajin sholat ke masjid, rajin sedekah, rajin ikut pengajian. Dia harus perhatian masalah hatinya. Dia ikhlas atau tidak, dia melawan riya, dia jangan sampai ujub, jangan sampai sombong, jangan sampai angkuh, jangan sampai merendahkan orang lain. Itu penyakit hati sangat berbahaya, bisa membuat dia berubah di kemudian hari. Oleh karena Ibnu Jauzi berkata, i'lam anna at-tariqal musila ila Allah laysat mimma yuqta'u bil aqdam wa innama yuqta'u bil qulub. Ketahuilah bahwasanya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala bukan dengan apa yang ditempuh oleh kaki, tetapi apa yang ditempuh oleh hati. Dia ingatkan bahwasanya masalah hati sangat-sangat penting. Kemudian beliau berkata, Allah bis sarair fa innahu laysa yanfa'u ma'a fasadiha Solahu zahir. Solahun zahir. Kata beliau, perhatikanlah dengan as-sarair, hati-hati dengan as-sarair, dengan isi hati kalian. Sungguhnya, ya, kalau dalam hati rusak maka tidak bermanfaat, kesolehan luar tidak bermanfaat. Kalau batin rusak maka zahir tidak bermanfaat. Maka ini di antara cara agar kita menjaga hidayah, selalu perhatian selain amalan zahir kita perhatikan, lebih lagi kita perhatikan amalan hati. Benar kita perhatian penampilan kita Islami, kita menjalankan syariat secara umum, ke masjid, kita beribadah, berzikir, tapi hati cek sekali-sekali hati ini ada penyakit enggak? Ya, dengki, ujub, sombong, riya, pengin dipuji. Dan ini sangat berbahaya karena di zaman sekarang, zaman medsos, orang pengin dikasih like sama jempol, ya. Kalau bisa jempol kanan, jempol kiri, jempol kaki kanan, jempol kaki kiri, kalau bisa. Tersibukkan dengan likes. Hati-hati. Maka seorang berusaha ketika
beribadah, perhatian terhadap hati. Sekarang yang keberapa? Di antara sebab menjaga hidayah, bahwasanya kita perlu murajaah, yaitu dengan ikut pengajian. Ikut pengajian. Bukti menunjukkan bahwasanya orang yang selalu ikut pengajian tidak alpa, meskipun sepekan sekali atau seminggu, sebulan 2 kali misalnya, biasanya mereka ini bertahan di atas hidayah. Tetapi ini namanya mensyukuri hidayah, sehingga dia perlu murajaah, perlu diingatkan. Kita masuk di majelis, di masjid yang penuh berkah, rahmat Allah turun, ya, ketenangan turun, dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Suasana keberkahan ini menjaga hidayah kita. Adapun sebagian orang yang mungkin ya terbuka dengan dunia, naik jabatannya, rezeki dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mulai sibuk dengan dunia, mulai pengajian bolong-bolong, mulai jarang pengajian, lama-lama tidak ikut pengajian. Biasanya orang seperti ini akhirnya hidayahnya lepas sedikit demi sedikit. Maka apapun kesibukan kita, kita berusaha untuk tetap hadir di majelis ilmu, majelis yang penuh keberkahan. Berusaha hadir di majelis ilmu. Jangan kita tinggalkan majelis ilmu. Alhamdulillah sekarang majelis ilmu banyak. Tinggal kita hadir. Kita bisa menata, pilih-pilih pelajaran apa yang mau kita pelajari. Majelis ilmu adalah zikrullah. Yang kata Nabi SAW, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa mawalah wa alimun wa muta'allimun. Sungguhnya dunia itu terlaknat dan semua yang di atas dunia semua terlaknat kecuali yang merupakan zikrullah, mengingat Allah. Kemudian wa mawala, dan apa yang Allah cintai, dan orang yang alim dan orang yang belajar. Selama kita masih dalam hal ini, zikir kepada Allah, melakukan apa yang dicintai oleh Allah, kita mengajar dan belajar, maka kita bebas dari laknat tersebut. Oleh karenanya, di antara sebab utama agar kita terjaga hidayah, jangan lupa selalu ikut majelis ilmu. Majelis ilmu apa? Yang penting ada ustaz datang, kita hadiri. Mungkin tidak tiap hari ya. Karena kita banyak kerjaan. Seminggu sekali alhamdulillah. Lebih daripada itu alhamdulillah lagi ya. Selama kita ada waktu kosong, buat apa hidup ini? Belajar untuk belajar agama, mengenali hukum-hukum Allah, mengenali fikih, hukum fikih, mengenali akidah. Dan itu menambah hidayah bagi kita, bukan hanya menjaga, bahkan menambah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ya, saya lupa tadi, di antara sebab agar hidayah terjaga yaitu berusaha tidak terbuai dengan pujian orang lain. Karena dalam Sahih Bukhari ketika ada seorang memuji kawannya, maka Rasulullah mengatakan, qata'tum unuka sahibikum. Sungguhnya kalian telah mematahkan atau mematahkan leher saudara kalian ya. Dan Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya al-madah zabhun, bahwasanya pujian itu adalah sembelihan tanpa sikin, bigori sikin, tanpa pisau ya. Kenapa? Ya. Karena orang kalau dipuji dan dia tidak bisa menerima pujian tersebut, hatinya lemah, maka kemudian dia ditimpa dengan penyakit. Penyakit tersebut penyakit ujub. Kemudian lama-lama bersambung kepada penyakit sombong. Maka kalau sudah ada benih-benih dalam diri kita, makan puji, kita harus lawan. Karena kalau kita sudah makan puji, suka dengan pujian, ini celaka, hidayah akan lepas. Hati kita bermasalah. Sudah senang pujian, akhirnya kita sibuk ingin dipuji. Cara sibuk ingin dipuji artinya kita selalu bikin konten-konten dalam rangka cari pujian. Casingnya seakan-akan dalam rangka berdakwah, tapi ternyata di balik itu kita ingin dipuji. Masing-masing meriksa dirinya masing-masing ya. Akhirnya kecanduan. Harus bikin supaya apa? Dipuji. Ya. Betapa banyak orang ahli bikin konten tapi dia ternyata ya tidak menjalankan konten yang dia sampaikan.
Maka seorang hati-hati ketika dengar pujian, jangan dia terbawa dengan pujian tersebut. Maka para salaf mengajarkan jika kita dipuji, kalau ada yang puji ya, kalau enggak ada ya sudah. Kalau ada yang puji maka kita baca, kita berkata Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir lima la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau siksa aku atas pujian mereka. Dan ampunilah aku atas apa yang mereka tidak ketahui. Itu banyak dosa-dosaku mereka tidak ketahui, makanya mereka memujiku. Banyak kekuranganku. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Jadikanlah aku lebih baik daripada yang mereka persangkakan. Karena pujian itu berbahaya. Sampai Rasulullah mengatakan, ahlaktum. Kau telah membinasakan temanmu. Kau telah mematahkan lehernya. Kau telah mematahkan punggung saudaramu. Sampai Rasulullah mengatakan demikian. Ya. Kenapa? Karena kau merusak hatinya. Kau merusak hatinya. Tadinya dia ikhlas. Tadinya dia tulus. Tadinya dia tawadhu. Dia bisa berubah, hancur. Jadi makan puji. Suka pujian, menanti-nanti pujian. Ya. Akhirnya sibuk bikin konten-konten supaya dipuji. Ya. Jadilah dia kontainer. Tukang bikin konten ya. Tujuannya apa? Ingin dipuji. Hati-hati. Akhirnya kecanduan. Canduan. Oleh karenanya ini penyakit berbahaya. Kalau ada yang puji-puji kita bilang ya, langsung bilang tadi, ya Allah jangan kesiksa aku atas ucapan orang ini ya Allah. Ya Allah ampunilah aku atas apa yang dia tidak tahu tentang diriku. Jadikan lebih baik daripada yang dia persangkakan. Ya. Oleh karena kita juga jangan suka memuji sembarang orang. Ya. Kalau halus memuji maka kita mengatakan ahsibuhu kadzalik wallahu hasibuhu wala uzaki 'ala Allahi ahadan. Menurutku dia begitu dan Allah lebih tahu tentang dirinya. Aku tidak mau mendahului Allah dalam memuji seseorang. Tapi intinya hati-hati di antara hal yang bisa merusak hidayah atau menghilangkan hidayah, merubah hati seorang adalah karena pujian. Maka jangan coba-coba melakukan kegiatan yang kita menunggu pujian orang. Seperti di antaranya memamerkan amal soleh, hati-hati. Ya. Jangan kita spekulasi dengan hidayah ini. Allah sudah kasih hidayah, kita spekulasi bahaya. Bahaya. Kita bikin satu amal soleh, kemudian kita bikin konten, kita tunjukkan saya ini karena begini, untuk ini, untuk ini. Kenapa kok begitu? Niatnya untuk mencontohkan kepada kaum muslimin. Tayyib. Benar enggak? Hanya sekedar untuk beri contoh. Jangan-jangan di balik itu ada niat untuk dipuji. Hati-hati, jangan spekulasi. Jangan spekulasi ya. Jangan spekulasi, hati-hati. Jangan suka tampil. Jangan suka tampil. Panitia, pengajian jangan suka tampil. Ya. Lagi ngundang ustaz bikin konten, nih lagi sama ustaz nih. Kita yang jamu semuanya, Masya Allah ustaz. Masya Allah ustaz ya, Masya Allah ya. Iya, Masya Allah. Kasihan. Anda memamparkan diri Anda untuk menjadi penilaian orang dan itu sangat rentan hati kita. Akhirnya kita suka apa? Pujian. Masya Allah ternyata panitianya baik, panitia begini. Akhirnya siapa sih yang kuat dipuji? Orang enggak kuat dipuji. Akhirnya langsung besar kepala. Akhirnya tadi penyakit ujub, akhirnya sombong, merasa hebat. Ya. Tadinya tawadhu, kemudian hilang tawadhunya. Tadinya ikhlas tulus, akhirnya berubah jadi tukang cari pujian. Akhirnya hidayah terlepas sedikit demi sedikit. Taib. Berapa menit lagi azan? Di antara yang membuat hidayah kita terjaga adalah berusaha mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Berusaha mengamalkan apa yang kita ilmui. Al-Imam Ahmad diriwayatkan beliau berkata, "Ma katabtu haditsan illa waqad amiltu bihi." Tidaklah aku mencatat satu hadis kecuali aku mengamalkannya. Bayangkan, Imam Ahmad nulis berapa? Ribuan hadis. Dia mengatakan tidak ada satu hadis yang sampai kepadaku aku tulis kecuali sudah aku amalkan. Luar biasa. Hatta marrabi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa ata'a Bataibatal Hajjam dinaran. Sampai lewatlah padaku satu hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu berbekam
Lantas Rasulullah SAW memberi upah kepada sang pembekam yaitu Abu Taibah dengan 1 dinar. 1 dinar itu 4/4 gram emas kalau dikonversikan dengan sekarang. Fahtajamtu wa ataitul hajjam dinaran. Maka aku pun menjalankan hadis ini mencontohi Nabi. Aku berbekam dan aku kasih 4/4 gram emas. Saya sering dibekam berulang-ulang. Saya belum mengamalkan hadis ini. 4/4 gram emas terlalu banyak. Tapi Nabi pernah dan Imam Ahmad pernah karena dia berusaha setiap hadis yang dia catat dia amalkan. Berapa hadis yang dia catat dalam Musnad Imam Ahmad? Ribuan hadis. Banyak sekali. Berarti bagaimana dia berusaha mengamalkan? Karena dengan mengamalkan ya Allah akan jaga hidayah. Ilmu kalau tidak diamalkan akan pergi lepas. Tapi kalau diamalkan akan kokoh. Diriwayatkan juga Abdurrahman bin Mahdi berkata, Sami'tu Sufyan yaqul, aku mendengar Sufyan berkata, rahimahullah, ma balagani min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsun qad illa amiltu bihi walau marrah. Tidaklah sampai kepadaku hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis apapun kecuali aku akan amalkan meskipun sekali. Rasulullah pernah begini, meskipun Rasulullah berulang-ulang yang penting saya pernah mengamalkan. Selama itu bukan wajib, tidak sunnah. Ya. Maka seorang berusaha mengamalkan apa yang dia ilmui sebisa mungkin. Qala Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah berkata, "Kama la tanfa'ul amwal illa bi infaqiha, kadzalika la tanfa'ul ulum illa liman amila biha." Sebagaimana harta tidak bermanfaat kecuali diinfakkan, demikian juga ilmu tidak bermanfaat kecuali diamalkan. Kecuali diamalkan. Karena kalau ilmu kita pelajari hanya wawasan tidak kita amalkan, kita bisa dimurkai oleh Allah sebagaimana orang Yahudi. Yang kita senantiasa berdoa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berilah aku petunjuk orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, bukan petunjuk orang yang Kau murkai. Siapa maksudnya? Yahudi. Dan juga bukan orang-orang yang sesat, maksudnya Nasara. Kenapa Yahudi dimurkai? Karena mereka punya ilmu tidak mereka amalkan. Mereka tidak amalkan, hanya sekedar wawasan, hanya sekedar pengetahuan. Jago share tapi tidak mengamalkan. Ya. Maka kata Al-Khatib Al-Baghdadi, ilmu tidak bermanfaat kecuali kalau diamalkan. Beliau juga berkata, ilmu syajaratun wal amalu thamrah, wa laysa yu'addu 'aliman man lam yakun bi ilmihi 'amilan. Ilmu adalah pohon, amal adalah buahnya. Maka seorang tidak dikatakan berilmu sampai dia mengamalkan apa yang dia ilmui. Makanya ketika Allah sebutkan tentang ilmu, Allah mengatakan di surat Az-Zumar, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadhakkaru ulul albab." Kata Allah Subhanahu wa taala, ataukah orang yang di malam hari dia bangun, kemudian dia berdiri dan dia sujud, dia takut kepada akhirat, dia berharap rahmat Allah, itu salat malam. Kemudian Allah berkata setelah itu, katakanlah, apakah sama orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Yaitu Allah ingin mengatakan, inilah contoh orang berilmu. Dia mengamalkan ilmunya, di malam hari dia bangun, kemudian dia salat malam. Jadi ilmu yang berkah yang menjadikan seorang bertahan di atas hidayah adalah ilmu yang berusaha diamalkan. Oleh karena Syatibi rahimahullah ketika membahas tentang ilmu, beliau berkata, semua dalil yang datang dalam Al-Quran maupun Sunnah memuji tentang ilmu, maksudnya ilmu yang amalkan, yang seorang berusaha mengamalkan, ya, kecuali dia memang ilmu yang tidak harus diamalkan, hanya sekedar atau amalan hati, misalnya tentang akidah, yaitu ditambah keyakinan. Ada ilmu tentang amalan hati, ada ilmu tentang amalan fisik. Selama seorang mampu melakukannya, maka dia hendaknya melakukannya. Kecuali dia terhalangi, dia tidak bisa melakukan semua ilmunya karena ada yang lebih prioritas harus dia utamakan, sehingga dia terhalangi dari pengamalan ilmu-ilmu yang lain. Ini uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka berusaha belajar dan mengamalkan. Jadi kalau kita datang di pengajian, saya datang di pengajian, saya hadir di pengajian, di guru-guru saya ya. Antum juga berusaha kita datang di pengajian. Luruskan niat, bukan cuma sekedar rame-rame, kumpul-kumpul, pengen lihat ustadznya, ngapain lihat-lihat ustadz? Mau selfie sama ustadz, ngapain? Niat yang benar, saya ingin dengar ceramah ustadz, kalau perlu antum duduk di pojok, ustadz tidak kenal, kalau perlu.
Kalau antum kenal ustaz, antum jadi berubah hatinya, enggak usah. Enggak usah. Kalau tidak berubah hati, duduk paling depan ya. Jadi kalau sekedar ingin dekat, kemudian selfie, hati berubah, ngapain? Antum datang pengajian untuk dengar ilmu, berusaha amalkan. Minta kepada Allah, ya Allah, anugerahkan aku untuk bisa mengamalkan apa yang aku telah pahami. Bukan tidak sekaligus, tapi semampu kita. Fattaqullaha masata'tum, bertakwalah semampumu. Ini yang menjaga kita di atas hidayah. Tapi kalau kita hanya belajar tanpa mengamalkan, maka bahaya. Makanya Rasulullah SAW bersabda tentang Al-Quran, Al-Quranu hujjatun lak au alaik. Al-Quran itu akan membelamu atau akan menyerangmu pada hari kiamat kelak. Jika diamalkan akan membelamu, jika kau tinggalkan akan menyerangmu, menjadi bumerang bagimu pada hari kiamat kelak. Kemudian di antara sebab utama untuk menjaga hidayah, jangan terlalu banyak spekulasi. Apa itu spekulasi dengan hidayah? Mukhatarah, yaitu dengan melihat yang tidak-tidak, mendengar yang tidak-tidak. Kalau tahu itu syubhat, tahu para ulama sudah mengatakan ini orang sesat, jangan coba-coba dengar perkataannya, jangan. Kita ini lemah, hati ini lemah. Dulu para salaf ketika datang ahlul bidah ingin menyampaikan sesuatu, dia tidak mau bicara. Biar izinkan saya bicara, kata dia, enggak. Satu kalimat, enggak, meskipun setengah saya enggak mendengar. Enggak mendengar. Dia sudah yakin dengan apa yang dia miliki, tidak mendengar perkataan ahlul bidah. Sekarang kita hidup di zaman semua perkataan ahlul bidah, bahkan bukan ahlul bidah, orang kafir, ateis pun terakseskan. Hati bisa berubah. Hati bisa berubah. Sekarang banyak anak-anak muda yang kemudian ragu tentang Allah, banyak. Ragu tentang adanya Tuhan. Kenapa sok-sok mendengar perkataan orang-orang ateis? Sampai di antara mereka yang dikatakan kepada mereka, kau jangan sok pintar, coba dulu dengar. Coba dulu dengar perkataan itu, orang yang mengingkari Tuhan, kau jangan sok pintar, dengar. Dia dengar, akhirnya dia ragu dengan Tuhan. Sementara iman dia kurang, sementara dalil dia dalam hatinya kurang. Begitu dengar perkataan orang ateis, terpengaruh. Mungkin dia tidak mengatakan saya ateis, tapi dia ragu Tuhan ada atau tidak. Dan itu sudah cukup untuk membuat dia keluar dari Islam. Ngeri. Makanya Rasulullah mengatakan akan datang fitnah kakita al-lail muzlim, seperti potongan-potongan gelapan yang sangat gelap. Yaitu membuat orang tidak ngerti, benar-benar tertutup mata. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada seorang di pagi hari mukmin, di sore hari kafir. Saya bilang di zaman sekarang sangat mungkin. Sangat mungkin. Tadi pagi dia beriman, dia masih sholat ke masjid, kemudian siang hari dia dengar-dengar tentang syubhat, sore hari dia udah ragu tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan syubhat mereka banyak. Semua kesesatan ingin banyak pengikutnya. Emang orang ateis cuma diam-diam saja nongkrong di rumah? Enggak, dia juga sebarkan syubhat tentang ateis karena dia ingin banyak pengikut. Ahlu syarr, orang yang menyuruh kepada keburukan juga ingin cari pengikut. Dan mereka sekarang punya sarana untuk berbicara, untuk menyampaikan. Nah, kalau kita tahu ini orang tidak benar, tidak usah kita dengar-dengar. Ngapain kita spekulasi? Hati ini sangat lemah. Ini terkait dengan syubhat. Terkait dengan syubhat. Demikian juga, jangan spekulasi tentang syahwat. Betapa banyak orang akhirnya rusak kembali gara-gara dia spekulasi dengan syahwat. Contoh, seorang sudah hidup berumah tangga nyaman, tentram, dulu masa lalunya buruk, kemudian dia nostalgia, dia cari tentang cewek lamanya. Dia telusuri, menjelajahi Facebook, dia ketemu, ini dia. Ada nomor teleponnya, saya cuma silaturahmi, telepon. Telepon tahu-tahu itu cewek curhat. Saya sudah pisah dari suami saya. Ini petunjuk dari Allah ini. Akhirnya selingkuh, akhirnya spekulasi. Saya pernah menghadapi kasus nyata. Seorang ibu rumah tangga menangis. Saya kebetulan sama istri saya, saya dengar dia bicara. Dia udah berumah tangga sekitar 15 tahun. Punya anak entah 3 atau berapa saya lupa. Di akhir-akhir ini suaminya berubah, akhirnya dia cerai. Suaminya ternyata nyaman selama ini. Di akhir-akhir sebelum suaminya rusak, suaminya mulai sibuk dengan dunia maya.
Ternyata dia membuka file-file lama tentang teman-temannya. Ternyata dia seorang praktek homoseksual. Akhirnya kembali lagi syahwat yang mungkin Allah sudah sembuhkan darinya. Akhirnya dia homo lagi. Akhirnya tidak lagi berhubungan dengan istrinya. Akhirnya cerai. Kenapa? Spekulasi, terlalu spekulasi. Spekulasi namanya setan buat kita tergerak untuk masa lalu yang buruk. Tidak usah kita cari, kadang kita tidur aja dimimpikan, iya atau tidak? Saya ninggalkan musik. Tahun-tahun pertama saya tinggalkan musik, saya sering mimpi main gitar, sering sekali. Bangun, astagfirullah, alhamdulillah, mimpi. Saya pikir asli. Ya Allah, astagfirullah, alhamdulillah, cuma apa? Mimpi. Itu dalam mimpi setan menggoda. Nah kita jangan spekulasi. Ada gitar kita coba-coba, masih ingat nggak ya? Terus asik lupa. 1 kali, 2 kali lupa. Kita yang dulunya sufi, suka film ya. Kalau coba-coba lagi nonton. Segera istighfar. Allah sudah kasih hidayah, kita lepas hidayah tersebut. Dan pintu perusak hidayah 2, syubhat dan syahwat. Maka jangan spekulasi. Kalau kita terlihat, astagfirullah. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Segera bertobat, segera istighfar sehingga Allah tetap menjaga hidayah kita. Baik, demikian saja kajian kita. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.